Halo semua, apa kabar kalian? Apakah kalian sudah tahu bahwa ternyata Jakarta, ibu kota Indonesia, berada dalam risiko untuk tenggelam sepenuhnya pada tahun 2050? Seram sekali ya. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai hal ini. Dampaknya apa saja yang menyebabkannya, dan bagaimana kita dapat menyikapi hal ini untuk mencapai hasil yang terbaik bagi kita semua. Daripada kita nunggu lagi, ayo langsung masuk ke pembahasan. Yang sebenarnya terjadi di Jakarta adalah sebuah fenomena yang dinamakan land subsidence. Land subsidence atau subsidensi tanah adalah fenomena penurunan permukaan tanah secara bertahap atau tiba-tiba. Peristiwa penurunan permukaan tanah ini dapat disebabkan oleh faktor alam ataupun ulah manusia. Apa saja faktor yang dapat menyebabkan subsidensi tanah? Faktor alami dapat berupa hal-hal seperti bencana alam yang dapat mengganggu struktur tanah, misalnya gempa, gunung meletus, dan lainnya. Lalu, ada faktor manusia seperti pengeboran air tanah berlebihan yang menyebabkan turunnya tanah karena tidak ada air tanah yang menunjang struktur tanah. Hal yang sama juga dapat terjadi apabila manusia mengambil terlalu banyak material di dalam tanah. Lalu, dapat juga karena terlalu banyak bangunan berat di atas tanah yang menyebabkan tanah jadi terlalu terbebani dan akhirnya turun. Masih ada banyak lagi faktor-faktor lainnya yang juga dapat menjadi alasan kenapa subsidensi tanah terjadi. Subsidensi tanah ini memiliki beberapa dampak yang nyata bagi kehidupan manusia. Di antaranya kehilangan lahan pemukiman karena menjadi daerah yang tergenang, yang mana hal ini akan memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang fatal. Jutaan warga akan terpaksa untuk pindah dari wilayah yang tergenang ke wilayah lain. Hal ini akan memakan banyak waktu dan uang yang banyak, dan tentunya sangat merugikan bagi negara. Orang-orang yang tinggal di daerah yang tidak terdampak langsung juga dapat terkena imbasnya, karena ketika air laut memasuki tanah, air tanah akan menjadi asin dan menjadi tidak bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Katakanlah Jakarta Utara tenggelam sepenuhnya, warga Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan akan terdampak juga karena air tanah yang mereka miliki menjadi asin. Lantas bagaimana agar kita dapat terhindar dari dampak-dampak tersebut? Situasi Jakarta pada saat ini sebenarnya sudah cukup sulit untuk diputar balik. Air tanah sudah sedikit, sudah banyak bangunan berat, dan air laut juga naik, sehingga bagian utara Jakarta seperti sudah pasti akan tenggelam. Tetapi, kita tetap bisa menjaga kondisi air tanah dengan menggunakan air dengan bijak, menjaga kebersihan, dan jika memungkinkan, menggunakan air PDAM. Untuk solusi jangka panjang, hanya ada solusi untuk mencegah kehilangan harta lebih lanjut, dengan juga membutuhkan kerjasama dari pemerintah. Misalnya seperti proyek pembangunan Great Sea Wall Jakarta yang akan mencegah tenggelam Jakarta Utara, tetapi masalah utamanya, yaitu turunnya tanah Jakarta, tetap tidak akan selesai. Begitulah kawan-kawan, cukup menyeramkan kan? Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan lingkungan kita. Jangan sampai kita merusak lingkungan kita, karena nanti pasti akan kembali kepada diri kita. Bijaklah dalam menggunakan air. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.